Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu buka bersama saya di kitab Yeremia pasal yang ke-52. Mulai ayat yang pertama. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ini raja yang muda, tapi sebenarnya masih ada lagi raja yang paling muda, masih ada lagi. Menurut saya umur 21 tahun ini juga masih muda sekali. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Ini penting nih garis bawahi. Karena Zedekia ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, efeknya itu ke banyak orang. Bahkan mengerikan lagi dampaknya. Perhatikan ayat yang ketiga. Sebab karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda. Pemimpinnya berbuat jahat. Bangsanya, sukunya akhirnya dibuang dari hadapan Tuhan. Makanya kita ini ya, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi banyak orang. Keputusanmu hari ini akan membawa dampak bagi banyak orang. Kalau hari ini kau melakukan hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu jadi berkat, kau bisa memenangkan orang-orang yang mungkin terluka, sakit hati, kepahitan, trauma, hidup gak benar, yang hidupnya bejat, kelakuannya jahat. Mereka harus dimenangkan karena kita memilih melakukan yang benar di mata Tuhan. Tapi kalau engkau hari ini memutuskan untuk melakukan yang jahat, gak peduli dengan firman, ada banyak orang yang harusnya diselamatkan melalui kehidupan kita. Mereka menjadi orang yang terhilang. Makanya kita ini sebenarnya memiliki pengaruh yang besar. Tergantung pengaruh kita ini mau memberi pengaruh seperti apa. Kalau kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, menikmatin kasih-Nya, menikmatin anugerah-Nya, berjalan dalam ketetapan-Nya, kita akan semakin memberi pengaruh kepada banyak orang. Zedekia ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ujungnya seluruh Yerusalem dan suku Yehuda kena murka Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan membuang mereka dari hadapannya. Dan akhirnya mereka dijajah dan dibuang ke Babel. Ngeri nggak? Hari ini putuskan, lebih baik saya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau engkau memutuskan untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bukan berarti perjalananmu akan baik-baik saja, semuanya berjalan normal. Justru karena kita memutuskan berjalan bersama Tuhan, untuk kita semakin memiliki pengaruh yang luar biasa, Tuhan bentuk kita, Tuhan proses kita, Tuhan murnikan kita. Semakin kita ngikutin apa yang Tuhan mau, kita akan dipercayakan pengaruh yang besar. Di 2 Tawarik dikatakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Kalau didapatin, dilimpahi kekuatan dan kuasanya. Seperti kita ini bisa dipercaya, ketika kita bisa dipercayakan talenta, 1 talenta, 2 talenta, atau 5 talenta, dan kita kerjakan dengan baik, Tuhan akan tambah-tambahkan. Karena prinsip kerajaan Allah, kalau kita setia perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang besar. Tuhan semakin bawa kita mengalami berkat ilahi. Tuhan akan semakin bawa kita mengalami anugerah dan kemurahannya. Semakin kita bisa dipercaya, semakin ditambahkan. Kalau engkau semakin gak bisa dipercaya, engkau akan semakin memberi buruk kepada banyak orang. Nah, keputusan kita ini penting sekali. Jangan sampai kita memilih melakukan yang jahat dan akhirnya memberi pengaruh buruk kepada orang. Hidup kita tetap memiliki kuasa dan otoritas, pengaruh. Tergantung pengaruh yang mana. Bahkan mulut kita pun juga bisa memberikan pengaruh. Tergantung perkataan yang keluar dari lidah bibir kita itu. Perkataan seperti apa? Bisa membangkitkan orang, bisa memulihkan orang, atau perkataan yang menjatuhkan, membuat orang sakit hati dan kecewa. Semua adalah keputusan kita. Hari ini ambil keputusan untuk menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Zedekia ini melakukan yang jahat. Ujungnya ngeri sekali loh. Apalagi dia memberontak terhadap Raja Babel pada waktu itu. Dan ayat yang keempatnya, maka pada tahun ke-9 dalam pemerintahannya, kan Raja Zedekia ini memerintah selama 11 tahun. Di pemerintahannya pada yang tahun ke-9 ini, pada bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel,
dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemah mereka mengepung dan didirikanlah mereka tembok pengepungan sekelilingnya. Berkali-kali kita pernah pelajari bahwa di dalam perjanjian lama, kalau pemimpinnya melakukan kejahatan, akhirnya rakyat yang sengsara. Ketika mereka berbuat jahat, rakyatnya akhirnya nanggung akibatnya. Terus apa yang terjadi? Diserahkan mereka kepada musuh-musuhnya. Bapak Ibu nanti baca di 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Bapak Ibu akan temuin ketika pemimpin-pemimpin Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, atau pemimpin Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka diserahkan kepada musuh-musuh mereka. Dan ini juga terjadi. Akhirnya Nebukadnezar memerangi mereka, menyerang Yerusalem, sampai dikepung begitu rupa. Demikian kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia. Bayangin, dari tahun ke-9 bulan 10 sampai dikepung selama 9, 10, 11. Kurang lebih hampir 2 tahun lebih dikepung. Akhirnya apa? Terjadi kelaparan yang luar biasa. Di ayat yang ke-6, pada tanggal ke-9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu. Bapak Ibu bayangkan, gara-gara pemimpinnya tidak hidup benar di hadapan Tuhan, mereka dibuang dari hadapan Tuhan. Kalau engkau melakukan kejahatan terus, tidak mau bertobat, dikasih tahu, dikasih warning, tidak mau berubah, lama-lama engkau berurusan dengan Tuhan, sampai ngalami babak belur hidupmu, kacau dan berantakan. Pak, itu orang hidupnya nggak kenal Tuhan, hidupnya malah diberkati. Bapak Ibu mesti dengerin kenapa orang jahat diberkati, khotbah saya judulnya itu. Ujung mereka akan mengalami kebinasaan. Pak, teman saya ini loh, udah nggak cinta Tuhan, selingkuh, punya simpanan dan lain. Ternyata mereka malah diberkati. Kita tunggu hasil akhirnya seperti apa. Apalagi engkau udah ngerti kebenaran, tidak mengecap kebaikan Tuhan, engkau melakukan apa yang jahat, ditegur, dinasihati, tidak berubah. Pada momen tertentu engkau akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Yerusalem ini, dikepung oleh musuh, sampai melarat, kekeringan, kelaparan luar biasa. Jangan sampai itu terjadi. Lebih baik kita memiliki sikap hati yang mau berubah, bertobat, yang mau dipulihkan, mau mengalami Tuhan, dan mau diubahkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang diaplek, ngeyelan, dan keras kepala. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota sekeliling itu, mereka lari menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang, mencapai Zedekia di dataran Yeriko, sehingga tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat, kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Bayangkan, dia melarikan diri dan ditangkap, diserahkan kepada Raja Babel yang lebih mengerikan lagi. Kita lihat ya, di ayat yang ke-10. Raja Babel menyuruh menjembelih anak-anak Zedekia. Anak-anak yang dibunuh, ini kata-katanya lebih sadis lagi, disembelih di depan matanya. Dan juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Ribla. Bayangin, dihabisin total oleh musuhnya. Dia ditangkap, dia melarikan diri, nggak ada tanggung jawab, karena terlalu lapar. Dia udah nggak kuat lagi, temboknya dijebol, dia melarikan diri, ditangkap, dan diserahkan. Dan anak-anak juga ditangkap, dibunuh di depan matanya. Pilu dan mengerikan. Yang lebih sadis lagi, di ayat yang ke-11. Kemudian mata Zedekia dibutakannya. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel, menaruhnya dalam hukuman sampai pada hari matinya. Mati mengenaskan, mati mengerikan. Karena apa? Berbuat jahat, melakukan kejahatan yang ngeri di hadapan Tuhan. Makanya jangan sampai kita ini sudah ditegur, dinasihati, tidak mau berubah, tidak mau bertobat,
masih ngotot, masih ngeyel, merasa benernya sendiri, merasa pintermu sendiri, nanti engkau berurusan dengan Tuhan. Kalau berurusan dengan Tuhan, urusannya tambah ruwet. Makanya Alkitab kan seringkali Yesus ngomong ngajarin, kalau engkau disakitin, suruh doakan, suruh memberkati. Karena apa? Dia menyakitin orang kesayangannya Tuhan. Kita ini kan orang yang diurapin Tuhan, kita orang yang disayangin Tuhan. Makanya kita nggak perlu balas dan lain sebagainya. Kalau orang sudah berurusan dengan Tuhan, nanti ngalaminya apa? Seperti Zedekia ini, dikepung, di anak-anaknya luar biasa, ditangkepin, dibunuh, rakyat yang mengalami kelaparan, dan dia sendiri matanya dibutakan. Karena apa? Berbuat jahat di hadapan Tuhan. Berbuat jahat. Kadang kita ini nggak berbuat jahat sampai membunuh atau ngebukin orang sampai berdarah-darah. Tapi seringkali kata-kata kita menyakitin orang sampai berdarah-darah. Sikap kita, perlakuan kita, pandangan kita, cara memandang kita, begitu merendahkan orang lain. Enggak, membunuh sih enggak. Tapi kalau engkau sampai melakukan hal seperti itu, engkau bisa membuat orang itu terluka loh, dan tersakitin loh. Kan kita mau dipanggil menjadi berkat, bukan untuk menjadi batu sandungan. Apalagi engkau yang disakitin, kau disakitin, dilukai, tidak bisa melepaskan pengampunan, kau masih dendam, dan apa yang terjadi kalau udah seperti itu? Engkau akan berurusan lebih rumit lagi dengan hidupmu. Kita mau hidup merdeka, kita mau hidup diberkatin Tuhan, kita mau menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Gara-gara ini loh, Yerusalem dibuang ke Babel, jadi tawanan, jadi budak. Gara-gara perbuatan rajanya, pemimpinnya tidak benar. Kalau engkau para laki-laki hidupmu nggak benar, nanti anak cucumu yang akan menikmatinya. Makanya sadar diri, apa yang kita perbuat nanti akan dituai. Ada berkat keturunan, juga ada kutuk keturunan. Kita mau wariskan apa? Kalau hari ini engkau masih berbuat jahat, kelakuanmu buruk, sikapmu jelek, tambah nggak mau berubah terus. Mungkin hari ini engkau nggak menikmatin apa yang kamu perbuat, nanti anak cucumu akan menikmatinya. Karena kutuk itu bisa diturunkan. Kesalahan bapa ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat. Karena apa? Karena kejahatan yang dilakukannya. Tapi berkat juga bisa diturunkan pada beribu-ribu generasi yang akan datang. Sekarang yang jadi masalahnya, kita mau meninggalkan apa hari ini atas anak cucu kita nanti. Kita meninggalkan kebaikan atau kita meninggalkan kejahatan? Coba koreksi hatimu, selidiki dengan baik-baik, dicek. Selama ini aku banyak melakukan hal apa sih yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Yang tahu kan kita dengan Roh Kudus. Selama ini aku berbuat jahat apa enggak sih? Kelakuanku seperti apa sih? Nanti anak cucu mulai mewarisinya loh. Makanya kita mau nulis sejarah yang baik dalam diri kita ini, hari demi hari. Saya ingin meninggalkan warisan ilahi buat generasi yang akan datang. Nanti anak-anak cucu kita mengenang kita seperti apa yang kita hidupin hari ini loh. Nah, kalau engkau menghidupin kejahatan, kebusukan, anak cucumu akan mengenangnya bahwa engkau sebagai orang yang jahat, yang berkelakuan buruk dan berkelakuan jelek. Tapi kalau engkau melakukan sesuatu yang mulia, hidup benar dan hidup takut akan Tuhan, anak cucumu juga akan mengenang bahwa engkau ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Kita nggak bisa hidup sembarangan dan sembrono. Apalagi kita yang kenal Tuhan, yang ngerti kebenaran. Kita harus hidup meninggalkan sesuatu yang ilahi. Kalau Bapak Ibu nanti baca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-24. Ini ditulis berulang-ulang. Yeremia 52, Yeremia 39, di 2 Tawarik 36 juga ditulis. Ini ditulis kisahnya Zedekia ini berkali-kali. Ini penting loh. Kalau Alkitab tuh nulis sampai lebih dari 2 kali, padahal ceritanya Zedekia ditulis beberapa kali di kitab 2 Tawarik, di 2 Raja-Raja, di kitab Yeremia 39, Yeremia 52 ditulis berkali-kali. Akhirnya apa? Ini jadi peringatan buat kita. Ini penting sekali. Akhirnya kerajaan Yehuda itu runtuh dan semuanya dibawa ke Babel. Jadi budak di sana. Yang ditinggalkan hanya orang-orang yang miskin, orang-orang yang sudah tua, orang yang sakit-sakitan, ditinggal di Yerusalem. Semua yang gagah, semuanya diangkut jadi budak di Babel. Gara-gara apa?
mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Coba buka di 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 ayat yang ke-18. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat yang seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi itu terhadap Yerusalem, yakni bahwa ia, ini Allah, membuang mereka dari hadapannya, dari hadapan Tuhan. Jangan sampai kita dibuang dari hadapan Tuhan. Seperti Saul dibuang dari hadapan Tuhan. Bileam dibuang dari hadapan Tuhan. Gara-gara apa? Mereka udah diperingatin berkali-kali gak mau bertobat. Dikasih warning. Bahkan Bileam ini diperingatkan oleh keledainya gak mau berubah. Saul diperingatkan berkali-kali gak mau berubah. Tetap aja membela diri. Makanya kita kalau diperingatkan Tuhan lewat pasangan hidupmu, lewat siapapun, miliki hati yang lembut. Miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang mau diubahkan, yang mau berubah, yang mau ngalami sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Dan saya berdoa, semakin hari kita memiliki hati yang lembut, hati yang benar-benar bisa dibentuk Tuhan. Kalau kita memiliki sikap hati yang mau dibentuk, diproses Tuhan, Tuhan tuh akan terus bawa kita ngalami perubahan demi perubahan. Tuhan akan percayakan. Daud, seringkali yang saya sebut adalah Daud, ini favorit Tuhan dan ini favorit saya, ini Daud ini. Ditegur, dibikin kesalahan, cepat bertobat dan berubah. Beda dengan Saul. Kita seringkali sudah dikasih nasihat, dengar khotbah, datang ibadah, dikasih warning, masih ngotot ngeyel. Tapi Tuhan kan tetap baik sampai hari ini. Jangan sampai kita memiliki sikap hati yang buruk dan jahat. Kalau kita memiliki sikap hati yang buruk dan jahat, urusan hidup kita tambah ruwet. Makanya meski kita belajar diubahkan dalam hadiratnya. Berubah terus di dalam hadiratnya. Dengar-dengaran suara Tuhan. Mau berubah, mau terus semakin hari semakin menjadi berkat. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Jangan menjadi orang yang keras kepala. Dampaknya nanti anak cucu kita yang akan menikmatinya. Saya pernah khotbah judulnya Eleazar. Ini Eleazar ini juga orang memiliki sikap hati yang luar biasa sekali. Tidak heran anak cucunya menjadi imam mendampingi raja-raja yang besar. Luar biasa sekali. Mendampingi nabi-nabi yang besar. Di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu mesti dengerin khotbahnya judulnya Eleazar. Luar biasa. Sikap hatinya dulu luar biasa. Dan saya berdoa. Kita semakin ngerti firman, belajar firman, semakin diubahkan. Semakin peka terhadap apa yang kita perbuat. Kenalin diri kita sendiri. Oh, ada hal loh yang saya perlu ubah. Oh, ada hal yang tidak benar nih. Yang perlu bertobat nih. Ada hal yang perlu saya perbaiki nih. Yang tahu diri kita ya diri kita sendiri. Kita harus kenali diri kita sendiri. Lihat diri kita sendiri. Jangan fokus ngelihat orang lain, kejelekan orang lain, kekurangan orang lain. Kita nyalain orang lain dan kita merasa benar sendiri. Hidupmu nanti dibuang dari hadapan Tuhan. Kalau engkau dibuang dari hadapan Tuhan, sia-sia semua yang kita kerjakan di muka bumi ini. Justru hari ini kita menikmati semua anugerah dan kemurahan Tuhan di bumi ini. Kita menjadi orang-orang yang harusnya menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin menikmatin kebaikan, semakin menikmatin kuasa Tuhan, semakin menikmatin kemurahan Tuhan, hidup kita menjadi dampak bagi banyak orang. Amin. Jaga lidahmu, jaga bibirmu, supaya tetap mulut kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai yang keluar dari lidah bibir kita nih perkataan busuk dan jahat, perkataan yang jelek. Tingkah laku, kelakuan kita juga harus berkenan. Yang kita mau kejar adalah nyenengin hati Tuhan. Nyenengin hati Tuhan. Lewat apa? Lewat tindakanmu, sikapmu, dan perbuatanmu. Nyenengin hati Tuhan dalam segala hal. Mau kerja di kantor, di pabrik, di toko, di rumah, dimanapun, di pelayanan terutama. Kita pengen nyenengin hati Tuhan. Kita nggak mau nyakitin hati Tuhan. Kita mau nyenengin hatinya. Kita mau menjadi orang-orang yang mengasihinya. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini benar-benar merubahkan manusia rohmu. Sampai jiwamu takluk dan tunduk kepada Kristus.
sehingga mengalami kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Kami materaikan firman dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Dan mau berdoa setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang kamu sampaikan, mereka diberkati, mereka diberkati, mereka diberkati, dan mereka diberkati. Perkataan, perbuatan, tindakan, keputusan jadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Dan mau berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setiamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. We thank you. We praise you. We adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Siang hari ini kami bawa hati kami
kuasa-Mu. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Maralah pakai. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name.
hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir Mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu, ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini, kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyian. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinanamore, ikini mianaralama,
menyembahmu. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakang ini? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu.
Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan tuh nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.